seluruh Afrika sekarang udah di kantong Cina. Bukan cuma Afrika, Amerika Latin, ya. Amerika, Eropa. Kita harus tahu betul bahwa Amerika nggak mungkin hidup tanpa pasar Indonesia. Gitu aja loh, harusnya percaya dirinya tuh itu. Dan bahwa perusahaan-perusahaan besar Amerika, ada Coca-Cola, ada Nestle, ada GE, ada P&G, banyak banget kan. Perusahaan-perusahaan besar itu, maksud iya dia mau pindahan semua dari Indonesia. Relokasi pabrik. Tapi kalau kau nggak punya Amerika dubes di Imperium Amerika, di superpower, suatu negara yang jauh lebih besar daripada Kekaisaran Romawi di masa jayanya, itu pasti ada sesuatu yang serius. Internal di dalam Kemlu ada apa kan, pertanyaan saya gitu. Menurutku kalau anginnya kenceng, mau nggak mau kita berlindung di balik tembok yang relatif kokoh. Namanya RRC. Namanya RRC. Nggak mau. Namanya Tiongkok. Halo teman-teman, balik lagi di Pojok Ramat Poker bersama saya Intan Bedisa sama Bang Hamid. Hari ini kita bakal ngomongin isu tarif yang bikin pusing seluruh dunia. Banget ya. Ini satu orang yang mengeluarkan kebijakan yang pusing seluruh dunia gitu. Nah, kita mau ngelihat kira-kira di zoom in lagi itu dampaknya akan seperti apa, baik dari sisi global, kemudian dua gajah yang sedang perang ini ya, China versus US gitu ya. Tapi apakah kita menjadi rumput-rumput yang terinjak gitu kan? Lalu kemudian juga kira-kira diplomasi Indonesia tuh bakal sebaiknya tuh seperti apa gitu untuk bisa navigating, bisa dibilang krisis juga sebenarnya ya, international crisis ini. So kita akan ngebahas itu sama Mbak Dina Praptora Harja, ini co-founder Synergy Policies. Ini susah untuk diundang tapi kali ini bisa datang ke studio. So thank you banget. Thank you banget. Ini bakal seru banget obrolannya karena Mbak Dina juga baru ngasih statement ya soal pos duta besar Indonesia untuk Amerika yang kosong, dan mungkin itu juga ada hubungannya gitu. Tapi sebelum kita ke sana, aku coba ke Bang Hamid dulu mereview soal perang dagang ini. Ini kan bisa dikatakan nih escalate dari 1.0 sekitar 2018-an ya. 2017-18 di era Trump. Sekarang 2.0 di era Trump juga gitu. Nah, ini Bang Hamid bisa nggak briefly bisa sampaikan nih gambarannya seperti apa sih tarif? Ya, gini, pertama kita review ke belakang sedikit aja ya. Kok lama. Jadi ini cita-cita Trump sudah lama banget. Kalau kita lihat di Oprah Winfrey Show, dia betul-betul ngomong literal soal-soal seperti ini. Jadi walaupun waktu itu Oprah bilang, oh kalau begitu you bisa mau jadi presiden, oh enggak, sama sekali tidak. Saya nggak cocok di politik, bla 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 gitu. Tapi saya ingin mendukung kebijakan yang seperti ini gitu loh, yang kemudian dirumuskan sebagai MAGA ini, Make America Great Again. Jadi itu cita-cita dia banget gitu, akidahnya memang begitu. Nah, bagi mereka yang tahu sekarang apa yang dilakukan sekarang ini jadi tidak mengejutkan ya dari segi itu. Nah, dari segi ini dia juga konsisten dengan niatnya yang bagi kebanyakan orang bagi the rest of the world itu evil ya, mengerikan gitu. Tapi itu, nah jadi dengan latar belakang itu saya kira dia tidak akan banyak mundur nih dari posisinya yang sekarang, meskipun seluruh dunia mengutuknya, termasuk saya kira makin lama dan mayoritas rakyatnya juga akan kewalahan. Marah. Ya, misalnya saya kira reaksi Cina benar tuh. Kita lihat kata Xi Jinping ya, presiden, sampai berapa lama ini rakyat Amerika, bukan Trumpnya ya, Trump akan bertahan terus, dia kaya raya. Sampai berapa lama rakyat Amerika ini tahan terhadap inflasi yang akan sangat tinggi karena harga barang-barang akan naik. Kenapa? Karena Amerika seperti semua negara maju lainnya sudah nggak lagi mau bikin sepatu, mau bikin baju, mau bikin barang-barang konsumsi sehari-hari, nggak bakal mereka bikin. Ini negara service nation namanya. Jadi jual jasa, ya, jual universitas, ya, sekolah di sana dan sebagainya, itulah yang dijual. Nah, jadi akan masuk akal sekali kalau harga barang-barang yang sepenuhnya hampir semuanya dia impor ya, dari Bangladesh, dari Portugal, soal baju, dari Indonesia yang namanya
TPT ya, tekstil dan produk tekstil kan dari kita banyak gitu. Nah, jadi nggak bertahan, dan tanda-tandanya sudah kelihatan karena Trump sudah mulai memuji-muji Xi Jinping. Dia bilang ini orang pinter banget, ini Xi Jinping is very smart guy, kata dia. Jadi saya rasa saya bisa berunding lah sama dia gitu lah. Lihat, dalam 1-2 hari posisinya udah berubah sekali. Jadi saya kira gambaran besarnya gitu. Walaupun kelihatannya dia gagah perkasa sekarang, tapi saya rasa dia akan pahit menghadapi realitas yang berat, karena sekali ini saya rasa belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini bahwa Eropa sebagai sekutu tradisional Amerika yang selalu pair mereka dalam hampir semua hal, sekali ini pun ngomongnya keras sekali terhadap Amerika, terhadap Trump. Jadi Trump against the world ya. Ya. Oke. Mbak Dina, berarti gitu, sebenarnya kan kalau tarif trade war itu ekonom bilang tidak ada pemenang dari trade war. Just like nuclear war, tidak ada pemenang dalam nuclear war juga. Tapi secara logika ekonomi pasti Trump juga memahami hal tersebut gitu, bahwa kemudian masyarakatnya juga terdampak dengan inflasi, harga yang naik dan lain sebagainya. Tapi why dia tetap melakukan ini, Mbak? Begitu itu saya tergelitik aja gitu. Kenapa gitu? Mungkin ada perspektif game theory di sini yang bisa kita intip gitu. Jadi udah bukan melulu soal ekonomi gitu, tapi ada hal lain yang sebenarnya tuh dia kejar gitu. Menurut Mbak Dina tuh gimana untuk menjelaskan ini? Sebenarnya perspektifnya memang geopolitik ya. Karena kalau kita mundur lagi bahkan satu step dari 2008 itu kan momentum Amerika mengalami krisis besar. Yang sampai mortgage crisis ya. Yang sampai sekarang juga sebenarnya belum sembuh-sembuh amat kan. Ya? Masih terasa. Tapi pada momen itu baru rakyat terbuka, ternyata mencari pekerjaan di Amerika memang lebih terbatas ya. Dan daerah-daerah yang biasanya menjadi pusat industri itu benar-benar nggak bisa dihidupkan kembali. Detroit gitu Detroit, Rust Belt ya kan. Dan ini daerah-daerah yang memang basisnya Republikan kan. Dan kemudian partainya Trump maksudnya. Sementara mundur lagi sedikit ke 2001. 2001 ini juga kan momentum penting buat Amerika yang menggoyahkan sebenarnya dominasi ide-ide Amerika di tingkat global. Kalau bukan cuma 9/11 kejadiannya waktu itu, kan waktu itu satu yang diingat Amerika biasanya soal terorisme itu ya, bahwa diguncang dunia nggak setuju soal mereka dari segi nilai-nilai liberalnya, kemudian dihantam dengan terorisme. Tapi sebenarnya satu hal lagi yang juga berkembang di tataran ekonomi itu adalah the rise of China. Waktu itu studi-studi ekonomi udah bilang, terutama ekonomi Amerika ya, betapa menggelisahkannya perkembangan Cina ini, perkembangan Tiongkok. Karena Tiongkok waktu itu ketika berkembang, mereka semua ikut aturan main global, masuk WTO, World Trade Organization, kemudian bangun kerjasama free trade dengan banyak negara, termasuk dengan ASEAN gitu kan, di Asia Tenggara. Tapi ada sesuatu yang Amerika bilang, ini nggak jujur ini negara ini, karena nggak semua diungkap data-datanya lewat statistik, karena negara itu kan biasanya selalu mengungkap statistiknya, apa peredaran misalnya transaksi volume perdagangan itu konkret, kemudian nilai mata uang juga konkret. Dia bilang nih ada yang main di belakang nih, tapi nggak jujur kan. Negara lain kan jelas ya, misalnya bilang negara mengatur mata uang gitu, menentukan nilai tukar karena dia intervensinya jelas misalnya. Ini kan dia bilang enggak kok, kita dilepas ke pasar segala macam. Nah di situ Amerika itu ekonom selalu masih sebenarnya udah sensitif dari tahun 2000-an tentang kecurangan Cina ini, katanya kecurangan ya. Tapi sebenarnya Tiongkok belum melakukan cukup banyak hal ya, selain non tarif barrier. Pada masa itu buka bisnis di Tiongkok itu memang susah. Jadi unfairness yang dirasakan oleh perusahaan Amerika sebenarnya lebih ke kok susah ya kita welcome produk Tiongkok. Nah, sementara kita kalau mau bisnis di Tiongkok kok nyari tempatnya, izinnya. Terus kalau udah perizinan di sana juga bisa lama lah pokoknya. Dan data-data mereka tertutup banget, proteksinya tertutup. Dan pada tahun-tahun itu kan kita informasi website belum banyak. Jadi kita mau cari tahu gimana sih caranya masuk ke Tiongkok tuh berat gitu. Nah, lalu bergulir ternyata masuk ke era di mana Xi Jinping kemudian mengumumkan Belt and Road.
Belt and Road Initiative. Itu jadi 2012 on the face gitu ya. Dari situ kayaknya Tiongkok baru berani keluar apa adanya dan aslinya. Agresif dan memetik sukses besar ya. Dan sukses besar. Kira seluruh Afrika sekarang udah di kantong Cina. Bukan cuma Afrika, Amerika Latin, ya. Amerika, Eropa. Oke, berarti dari yang tadi Mbak Dina sampaikan, apakah dengan tarif ini semua itu berusaha untuk disentangle segala yang ruwet tuh tadi hubungan yang antara US China gitu. Jadi bukan urusan dagang emang yang bukan angka yang dikejar. Bukan angka yang dikejar. Ya. Oke. Jadi Amerika ini resah dengan seperti pertama dia juga banyak utang. Itu yang aneh juga, Amerika banyak utang terhadap Tiongkok. Jadi utang banyak. 800 miliar dolar mungkin ya. Betul, udah gitu transaksi perdagangannya juga defisit. Apalagi Amerika deindustrialisasi kan tadi yang saya bilang, mereka nggak lagi berproduksi, mobil-mobil juga kalah kan, efisiensinya segala macam kendaraannya tuh. Bahkan dulu waktu kita di Amerika kalau cerita kenapa nggak beli mobil Ford? Karena itu artinya apa? Mogok di jalan gitu. Oke. Jadi identik dengan kemogokan. Identik dengan kemogokan, mobilnya besar, boros terus ya. mogok. Jadi itu di antara orang Amerika sendiri bilangnya begitu ya. Kecuali you live in a rural area butuh 4-wheel drive lah baru misalnya. Jadi ada keresahan ya. Gimana dong caranya kita bisa mengembalikan posisi Amerika ini kok? Terus ada keributan soal intellectual property rights dan lain-lain. Jadi kalau kembali ke poin Mbak Intan tadi soal game theory gitu ya. Kalau game theory itu kan sebenarnya kita membayangkan ada relasi yang tit for tat. Jadi you maju action, yang satu baru maju lagi. Kalau ini sebenarnya terjadi pada momen yang sama, pada waktu yang bersamaan mereka melaju terus ngerasa kayaknya dia nggak beres deh. Jadi makanya Amerika maunya di reset aja permainannya. Nol lagi gitu ya. Mulai dari nol. Nah sejauh ini kayak isi bensin di kayak game over dulu nih si Tiongkok baru kita bikin tata lagi. Baru kita tata lagi. Yang sesuatu yang menurut saya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu udah terlalu jauh. Gejalanya ada nggak berarti ke arah sana? Kalau Bang Hamid bilang nggak mungkin gitu. Tapi termasuk dengan retaliasi dari China yang udah 2 kali nih gitu, itu masuk ke game plan-nya Amerika nggak kalau Mbak Dina ngelihat? Mereka kaget juga nggak sih kira-kira? Ya kaget. Saya kira dia kaget. Nggak nyangka bahwa China bisa bereaksi begitu besar, dan saya kira itu juga mengindikasikan bahwa Trump sebenarnya tidak terlalu waspada, tidak terlalu sadar karena tendensi pribadi dia yang remehin semua hal ya. Dan baru saja saya baca tadi, mungkin itu sangat mungkin itu benar karena potongan koran lama. Komentar ibunya Trump. Ya baca ya. Aku baca itu. Kata ibunya Trump, ini anak saya ini goblok sekali ya. Tidak punya social skill, tidak punya sensitivitas dan sebagainya. Tapi bagaimanapun dia anak saya, gitu kata ibunya. Berharap mudah-mudahan dia jangan masuk politik. Bisa hancur kata dia. Oke, Mbak. Dunia politik. Tapi ini Mbak Dina dan Bang Hamid, kalau misalnya memang tadi dia pengen start over gamenya, dan itu sebenarnya lebih kepada Cina sebenarnya tujuannya. Kenapa kemudian tarifnya untuk negara-negara lainnya, Pak? 180 negara lainnya juga dapat tarif, termasuk Indonesia. Masa kalau dia satu nunjuk dia kelihatan betul mengcornering kan? Tapi bukannya itu selalu dilakukan sama US dan China? Tarif itu kan pajak, pajak untuk barang ekspor atau impor, intinya kan gitu. Pajak itu bisa menjadi kas kan buat negara yang menerapkan tarif. Pajak kalau dalam situasi normal, saya bilang normal tuh maksudnya dalam situasi di mana nggak ada upaya bersaing langsung dengan negara lain, apalagi perang gitu ya, maksudnya itu lebih untuk menciptakan industri di dalam negeri karena protecting baby pabrik lah ya, bayi pabrik gitu. Tapi kalau dalam konteks yang seperti sekarang, sebenarnya targetnya Trump itu gini, kalau sebelum-sebelumnya partai tetangga, Partai Demokrat, itu kan triknya sebenarnya udah lama mereka encircling China kan, berusaha untuk memojokkan China, containment policy lewat
politik, kemudian tadi menjelek-jelekan Tiongkok dengan rencana jahatnya gitu. Dan dari era Biden juga sudah ada tarif ini kan? Sudah ada. Saya kira Trump kan nggak pernah mau sama orang lain ya. Dan di era yang pertama dia udah nyoba kan dengan satu cara membidik Tiongkok, kok gagal juga gitu. Dan dilanjutkan sama Biden, dia lebih unhappy lagi kan karena idenya diambil gitu. Jadi menurut saya dia memang pengen menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih bombastis yang harusnya dilakukan terhadap Tiongkok, tapi dia lupa bahwa waktu sudah bergulir. Dan tadi Belt and Road Initiative atau dulu OBOR ya, upaya Tiongkok untuk membangun konektivitas demi memperkuat supply chain dia untuk produksi maupun perdagangan, itu udah jadi. Jadi it's too late sebenarnya. Tidak mungkin. Dan buat apa juga saya juga nggak ngerti ya. Kita lihat kembali ke substansi tarifnya ini. Saya nggak ngerti apa yang diinginkan oleh Trump. Kalau sebuah negara importir suatu mesin produksi dunia, ya, dalam hal ini Cina, dikenai tarif 145%, itu benar-benar gila ya. Itu embargo sebenarnya, udah bukan tarif. Dan sementara dia sadar dia banyak impor dari situ. Lah iya itu, ini kan mesin Cina sebagai mesin barang dunia, apa yang enggak kan? Kan nggak mungkin diabaikan gitu. Jadi kalau dia dengan 145% kan otomatis nggak mungkin tuh masuk. Lalu Amerika mau memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti saya bilang tadi kan mustahil juga. Jadi dari segi itu benar-benar saya tidak bisa mengerti. Nah, saya mau kembali ke Jeffrey Sachs ya. Dari dulu favorit saya dia ini karena ngomongnya jernih, simpel, dia brilliant sebagai ekonom ya. Masuk Dewan Penasihat Danantara. MDG segala macam dong. Hebat banget. Ya, dalam hal ini Danantara udah bener tuh ngambil dia gitu. Nggak tahu kerangan. Nah, kata si Jeffrey Sachs ini penerapan tarif ini defisit perdagangan tidak ada hubungan apapun dengan policy, trade policy. Nggak ada. Soal defisit itu sangat simple, pure and simple istilah dia. Yaitu kalau suatu bangsa berhenti berproduksi, ya, sementara tingkat konsumsinya tinggi terus, naik terus, tapi dia nggak menghasilkan barang, terpaksa dia beli dari negara lain, kan gitu aja. Nah kalau itu pasti dia rugi, selisih. Nah selisihnya itu kemana? Ya ke negara-negara mitra dagangnya. Sesimpel itu kata dia. Artinya tidak ada hubungan dengan karena salah polisinya maka dikoreksi dengan defisit itu kata dia. Gak ada hubungan. Yang saya heran juga ini Dina, bagaimana ya? Apakah di Amerika atau setidak-tidaknya para penasehat terdekat Trump itu nggak ada yang ngerti basic ekonomi kayak gini. Sementara orang kayak si Jeffrey Sachs dengan simpel, dengan yakin betul bahwa ini kata dia Economics 101 kok. Ini pengantar ilmu ekonomi nih. Bahwa defisit itu nggak ada hubungannya dengan trade policy gitu. Mungkin Peter Navarro harus nongkrong bareng Jeffrey Sachs kali Mbak. Nggak, kalau aku sih mikirnya dalam politik itu kan selalu ada pemimpin yang pengennya menjadi breakthrough gitu, punya breakthrough, punya legacy yang dahsyat gitu ya, yang orang bilang nggak ada jalannya tapi buat dia apa sih yang nggak ada gitu kan, apa sih yang mustahil gitu. Jadi menurut saya dia tipe orang yang seperti itu. Karena kalau bicara soal dagang sendiri, saya kadang-kadang berpikir sesimpel mungkin di benaknya Trump itu sesimpel akuisisi perusahaan. Karena dia pebisnis ya. Karena dia pebisnis dan dia jagonya kan dia selalu pamernya dia soal jual beli perusahaan ya. Dia berhasil menjadi miliuner seperti itu karena dia ambil alih trik semacam itu. Jadi mungkin dia pikir dia bisa menggertak sebenarnya bukan hanya pemerintahnya ya, tetapi perusahaan-perusahaan ini yang saya membayangkan minta negosiasi, jangan-jangan sebenarnya perusahaan Amerika. Karena udah terjadi nih kayak Pfizer misalnya, perusahaan obat yang ada di Indonesia, itu langsung berpikir mungkin kita memang harus pindah ya ke Amerika karena nggak untung-untung amat kalau kita produksinya di Indonesia terus kita kena tarif. Kena tarif ya. Dalam situasi ekonomi yang ya mau nggak mau sebenarnya kan terjadi krisis ya di Amerika sendiri kan daya beli masyarakat turun gitu. Jadi bukan mungkin yang kita lihat itu terlalu jauh juga untuk membayangkan yang akan bereaksi negatif tuh negara lain. Justru dia pikir
kalau bisa yang kissing his ass itu adalah perusahaan Amerika sendiri. Ya. Gitu. Ya, mungkin ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita buka misalnya kayak kurva ekspor impor gitu ya. Ini kan udah lama ya. Aku juga dari dulu gitu, dari zaman aku masih sekolah ngelihat kurva ekspor impor tuh emang Amerika tuh selalu lebih banyak impor daripada ekspor gitu. Dari dulu. Ini karena Amerika tuh mesin konsumsi yang luar biasa gedenya. Jadi apa di balik itu semua tuh kenapa? Dan ini kan seolah kayak baru di bring up tuh sekarang nih dengan kemarahannya Donald Trump. Tapi sebenarnya aku sudah membaca kurva itu dari zaman dulu aku masih sekolah, bahkan bukan kuliah. Jadi pengetahuannya masih basic, tapi aku juga bertanya gitu. Ini nggak rugi apa ini negara banyakan impor ya, gitu. Itu tadi yang kata Jeffrey Sachs tadi, lu rakus, lu makan hamburger segede gini, kan porsi Amerika gede banget ya. Makan steak 2 kilo satu orang, minum segini gini, minum kopi segini, ya gimana nggak habis? Lu males tapi maunya makan doang. Gitu. Karena Kira-kira gitu. Logika yang dulu berkembang di Amerika itu kan, Amerika kalaupun defisit, orang kaya defisit itu biasa gitu kan. Negara kaya defisit itu biasa. Karena dia pakai untuk invest. Jadi invest di luar negeri itu pantas saja defisit. Tapi kan duit kita taruh berkembang dolar di mana-mana. Nah, kemudian terjadilah momen-momen dalam sejarah di mana ternyata dolar mulai nggak kepake. Dan orang mulai merasakan ya ternyata bisa ada opsi hidup di luar dari dolar. Karena memang kan jelas sekali dari segi itu struktur dunia ini benar-benar nggak adil ya. Karena itu Amerika itu ngutangnya saya kira 3 triliun dolar sekarang ya. Saya kira sekitar itu sekarang tuh. Tapi satu, dia utangnya kebanyakan ke dalam negeri, dan kedua kalau mau bayar tinggal nyetak duit. Iya. Karena duit dia laku di seluruh dunia, Intan. Nah ini kan nggak fair, lu enak bener kalau udah miskin tinggal nyetak duit baru. Negara lain nggak bisa lakukan itu. Kalau dia nyetak duit, inflasi terjadi, nilai mata uangnya tambah ambruk kayak pernah di Turki misalnya ya, apalagi di Zimbabwe yang pernah jadi kliennya Jeffrey Sachs itu inflasinya 1 juta % pernah tahun 80-an. Nah, Turki juga pernah satu bungkus rokok mungkin harganya 500 juta. Karena liranya nggak berarti. Nah, itu dialami oleh negara-negara lain. Kalau Amerika kan tinggal nyetak lagi gitu. Berapapun dia nyetak gitu aja ya. Nggak bakal terjadi inflasi orang. Nah, ini yang mau dikoreksi kan. Dan saya kira juga sekali ini ada upaya yang udah lama sih ada upaya. Tapi saya kira ini momentum bagi negara-negara seperti Cina atau Rusia. Saya pribadi dari atau dulu Indonesia. Saya pribadi dari dulu iseng-iseng mikirin ada dolar Asia. Tapi kalau Mbak Dina sama Bang Hamid setuju nggak memang ada unfair playground dalam perdagangan global? Dalam konteks apa? US China misalnya. Nggak gini. Ini juga kritik orang ya terhadap kebijakan terbaru Trump ini. Karena selama puluhan tahun ya, dengan peranata atau institusi WTO itu relatif udah sangat adil gitu sebagai perdagangan global. Dan ironinya apa, Intan? Salah satu arsiteknya ini adalah Amerika. WTO ini kan, dengan WTO inilah kira-kira arus pertukaran barang antar negara kurang lebihnya stabil, rapi, dan Amerika ikut berperan besar dalam menstabilkan ini. Plus ada lembaga-lembaga pembiayaan yang dibentuk oleh Amerika. Kan? Ada IMF, ada World Bank. Kan itu semua inisiatif dia semua. Atau kalau kita bilang mau nggak adil gitu ya sebenarnya. Saya juga punya kritik terhadap lembaga-lembaga AFI tadi, lembaga pembiayaan tadi. Kalau kita lihat, mereka kan punya kantor eksklusif biasanya di setiap negara. Terus bisa ngatur kita punya budget negara. Itu kan kayak udah ngatur dapur orang lain ya. Dan itu benar-benar terjadi. Benar-benar gini kan, benar-benar diawasi, benar. Jadi kalau kita mau bilang nggak adil sebenarnya, iming-imingnya membantu tapi ngoreksi kalau gitu. ngomong gitu stalking. Jadi memang di tingkat global ini namanya politik ya. Namanya politik itu memang kita harus selalu jeli. Selama kita ada consent, ada persetujuan untuk kita follow certain rules, kemudian itu ada negosiasi, Nah, kalau dengan Trump ini yang menggemparkan adalah
nggak ada konsen, nggak ada apa. Tiba-tiba aturan main kita nggak dikasih tahu, terus tiba-tiba dia bilang 75 negara proposalnya udah di tangan saya. Nah ini serunya kalau ngomongin respon berarti. Ya. Kalau orang kayak Trump ini serunya direspon kayak apa? Kalau kita ngomongin reaksi kan negara-negara udah beda-beda nih. Saya kira EU aja terbelah, cukup terbelah. Saya kira ya. reaksi Cina. Nah, itu paling Cina hebat. gimana? Kanada gimana menurut Mbak Dina, Bang Hamid? Paling hebat. Ya Kanada juga. Dan pada kasus Kanada kan yang dia lakukan benar-benar melampaui batas. Dan dia bilang ini Kanada mau saya jadikan state tambahan Negara 51. Negara bagian itu ke-51. benar-benar. Kalau soal Greenland, oke lah ya, debatable ya. Itu Greenland punya Denmark yang jarang diurus juga. Gitu. Tapi ya tetap begitu mau diambil ya jangan dong. Kan gitu orang Denmark bilang. Tapi Kanada, Terlaluan. one of the biggest country in the world, digituin juga, kan keterlaluan. Nah, tapi ada satu yang menarik ini, soal kecil tapi juga saya kira cukup mencerminkan psikologinya Donald Trump dalam soal ini. Di dalam executive order-nya yang dia tulis di hari pertama atau tanggal berapa 2 April. Soal tarif ini, dia nyebutnya it's a liberation day. Kan? Keren. Apa maksudnya? Oh, kalau Liberation Day kira-kira hari pembebasan bagi Amerika gitu lah kira-kira, karena dia selama ini dicengkeram oleh kerugian perdagangannya, defisit dengan negara-negara lain, terutama pemain besar seperti Cina. Jadi maksudnya Liberation Day, ternyata bukan. Jadi backgroundnya ada di buku, katanya di buku Maggie Haberman. Maggie Haberman ini wartawan New York Times yang saya suka sekali, dan dia menulis biografi tentang Donald Trump sekian tahun lalu terbit. Istilah itu udah disebut. Jadi ceritanya kata si Maggie, dia nelpon sama konsultan bisnisnya, disebut. Nelpon, oh ini begini ada apa namanya, ada perlu lah ya. Lalu mereka ketemu di kantornya Trump, terus jalan untuk makan siang ke restoran gitu. Nah itu adalah hari pertama summer. Ya, jadi orang udah buka jaket, Intan. Oke, buka jaket, buka baju dingin. Sehingga cewek-cewek udah lebih terbuka waktu jalan. Kata si kawan konsultannya, ini sepanjang jalan itu, si Trump ini ngeliatin cewek-cewek itu aja dan bilang, it's a liberation day. Oh my God. Oke. Karena udah dibuka. Gitu maksudnya. Apa jaket-jaketnya udah dibuka. Ini harfiah nih. Ya, sekarang yang nobra segala macam mulai kelihatan. Jadi kata Trump, it's a liberation day. Sekarang istilah itu kemudian dipakai buat executive order-nya. Jadi mungkin ada benarnya ini metaforik nih. Kebijakannya agak pornografis. Vulgar maksudnya. Vulgar. Kebijakan tarif ini gitu. Tapi gitu kira-kira. what's so liberating about this ya? Nah itu dia. For him maybe, Nah for him. dalam soal tadi liberating karena udah nggak terkungkung lagi oleh jaket, oleh sepatu buat yang repot gitu maksud dia. Oke. Kalau ini kan mungkin bagi dia yang dibawa bebas dari tekanan barang Cina dan sebagainya. Walaupun lagi-lagi ini lagi kekonyolan tambahan ya. Tiba-tiba dikoreksi lagi dalam 1-2 hari bahwa itu yang 145% buat Cina itu ada perkecualiannya, kecuali buat laptop, buat iPhone, buat semikonduktor. Kenapa? Karena pabrik Apple besar sekali di sana. Nvidia juga ada sendiri, karena Nvidia walaupun pemiliknya orang Taiwan bukan orang Cina ya, Jensen Huang, tapi kan jadi perusahaan Amerika. Sama dia yang begituan dikecualikan. So dari segi itu, Dina, saya melihat sama sekali nggak ada comprehensiveness. Nggak koheren kebijakannya ini gitu. Sekali nggak ada. Jadi kayak case per case-nya tuh mungkin bisa berbeda. Nah, tapi case by case, case per case, tapi dia kemudian bikin gebiah-uyah kata orang Jawa, main babat seluruhnya. So pasti yang terjadi ya disaster. Nah, mungkin Liberation Day-nya itu ngaruh di Vietnam yang kemudian menerapkan tarif 0% katanya ya. Udah mau kayak begitu tuh, Mbak. Itu gimana Mbak Dina ngeliatnya? Vietnam kan terbesar kan, salah satu ekspor terbesar ya, terbesar ke US. Tarif. Kalau kita bicara soal kebijakan Trump, sebenarnya tipikal orang Amerika kalau nego. Ngotot, mau menang sendiri. Pertama yang ditaruh itu kan bluffingnya, ngerinya, kadang-kadang intimidasinya, bahkan punya nuklir, punya gede segala macam lah ya. Sarkasnya gitu kan. Supaya apa? Dia dapat
Lebih. Jadi tipikal kalau kita berhadapan dengan orang Amerika, call-nya selalu tinggi ya. harus tinggi dulu. Highest call. Jadi saya kira Tiongkok ini udah bener nih. Jadi caranya. Hebat Tiongkok. Jadi dia udah baca. Jual gua beli ini udah bener nih. Udah ya. Lo beraninya segitu ya udah, gitu kan. Terus juga lo galak sama gue juga galak. Bisa gitu juga. kan. Gitu karena gue juga punya barang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks multilateral nih, kalau itu dalam konteks ekonominya ya, dagangnya mungkin. Tapi kalau dalam konteks produksi itu kan banyak pihak, nggak cuman 1-2 perusahaan. Dan sektor yang dijamah oleh Tiongkok ini dari hulu sampai hilir loh. Dari mulai batu bara dikuasai oleh Tiongkok ya kan, dia punya batu bara tapi dia juga dia produsen terbesar batu bara di dunia ini. Dan 60% tapi terus, dia impor. Terus tetap beli aja. Tetap beli dari mana-mana. Dia yang terbesar. Demi apa? Demi produksi. Jadi dia tahu persis kalau mau unggul di dunia dari segi ekonomi, produksi. Nah, baru dagang. Nah, untuk dagang dia bangun tadi yang lewat Belt and Road, connectivity. Mulai dari kereta barang, untuk pesawat, kemudian jalur maritim tuh 95% kan perdagangan dunia lewat maritim. Dia bangun tuh makanya ngebosin bikin pelabuhan-pelabuhan. Jadi saya kalau sama Asia Tenggara sama Afrika dibantu sama Cina, menurut saya masuk akal lah, biasa lah. Karena kita kan nyari investasi, diversifikasi, cari orang untuk invest. Tapi kalau Eropa, jadi kalau saya ngelihatnya Eropa aja terbuka sama Tiongkok. Dan ini udah terjadi dari tahun-tahun sekian puluh tahun lalu ya, dari awal tahun 2000-an mereka udah terbuka. Karena apa? Dan itu udah terhubung sampai sekarang 50 kota di Tiongkok udah terhubung langsung sampai ke Eropa Barat loh. Bukan main. Lewat jalur kereta barang. Jadi bisa dibayangkan sehari itu katanya 17.000 kereta itu bisa mondar-mandir. Saya ngebayangin itu yang diangkut apa gitu kan. Iya, konsumsi itu begitu besar, dan itu turun di Italia, turun di Jerman, turun di Belanda. Gitu kebayang betapa sangat dipikirkannya ya. The whole 9 years dari hulu sampai hilir, dari mulai bahan baku sampai ke distribusinya. Dan perusahaan logistik dunia itu sekarang ternyata yang besar juga Tiongkok. Jadi kalau kita bicara soal politiknya sekarang, politiknya itu memang boleh dikatakan sejak kejadian Dewan Keamanan PBB nggak efektif sama sekali. Amerika terus-menerus menolak dan menolak untuk negosiasi banyak hal ya, nggak mau membawa kasus-kasus ya soal Israel, nggak ke meja perundingan, kemudian negara kasus-kasus yang lain juga nggak ada yang mau dibahas lewat situ, Ukraina segala macam juga nggak masuk situ. Artinya sebenarnya udah nggak ada aturan main yang jelas. Nggak ada signifikansi lagi ya bagi dia untuk terlibat serius aturan main. Jadi buat negara mungkin mentalitas major power juga kali Bang ya. Kalau major power tuh kan ngerasanya ya gue bikin aja mainan sendiri. Gue bisa bikin sendiri kok. Lu nggak ajak gue ya sudah, atau lu nggak hormatin aturan kita bersama ya udah. Nah, ini berarti kalau misalnya jadi ini turning point lah si trade war antara dua gajah besar ini. Apakah berarti kemudian kalau kita masuk ke Indonesia, nih kita literally menjadi rumput yang sedang terinjak-injak? Itu gimana Mbak Dina melihatnya? Gini, dampaknya buat Indonesia? Dampaknya buat Indonesia, sebenarnya bukan cuma Indonesia, tapi negara yang produksinya masih minimalis, itu memang sangat-sangat terdampak, sangat-sangat terdampak. Kalau kita bicara soal major powers dari segi ekonomi. Masalahnya politik itu ketika buntu di mana-mana, andalannya untuk kerjasama biasanya kan lewat ekonomi. Dagang, ya. Lewat dagang. Teori dasarnya juga gitu, hanya dengan kita dagang orang berdamai. Sekitar 5 tahun lalu lah ya, itu kita masih percaya benar kan ya. Udahlah nanti juga pacify sendiri lah, akan tenang sendiri karena sadar ada saling ketergantungan. Ternyata enggak. Walaupun udah saling tergantung pun ternyata berani dihantam. Jadi sebenarnya yang di reset oleh Tiongkok oleh si Amerika itu juga supply chain. Jadi supply chain itu kan rantai pasok global ya. Sekarang itu udah nggak musim kita ngomongin comparative advantage atau competitive advantage lagi ya. Teori-teori lama soal sektor mana yang harus dilindungi, kemudian kalau substitusi impor itu kan udah nggak zaman ya. Karena barang itu dari bahan bakunya, energinya, sampai ke komponen-komponennya itu bisa dipecah-pecah, dibagi ke seluruh dunia untuk produksi, nanti satu titik di-assemble gitu kan.
tergantung pasarnya kemana yang kita tuju. Semakin dekat ke pasar ya udah dia berarti hadir di situ kan. Jadi sebenarnya logikanya yang Trump miss di sini adalah pasarnya dia bukan di dalam negeri sebenarnya. Kalau dia tetap mengandalkan pasarnya Amerika untuk beli barang Amerika, tidak mungkin ya. Jadul banget ya cara berpikirnya. Dan dia mau bikin apa gitu? Mau bikin apa? Di dalam negerinya. Udah nggak ada lagi yang bikin sepatu, bikin celana, bikin baju. Atau bikin telur aja kurang. Artinya dengan trade war ini sebetulnya kita nggak terdampak sefatal seperti Singapura, Vietnam dan lain sebagainya. Tapi kemudian gini, kalau aku membaca koran gitu misalnya ya, itu sepertinya negosiasi yang diinginkan Trump nih udah mulai kejadian. Kayak misalnya kapas ya? Kapas. Aku baca ternyata asosiasi pengusaha garmen ya, tekstil itu, mereka sudah bilang kalau ya udah deh kita impor kapas aja dari mereka biar tenang ya. US ini biar nggak tantrum gitu istilahnya. Kedelai juga lebih banyak impor. Kedelai juga kita impor dari Amerika bikin tempe. Itu. Nah itu kalau Mbak Dina ngeliatnya berarti gimana? Itu sikap kita tuh udah benar seperti itu, bernegosiasi. Pemerintah kan seperti itu, bernegosiasi. Kemudian ini menarik sekali pertanyaannya. Dari mulai asosiasi pengusaha ternyata mereka juga udah punya gerakan-gerakan tersendiri tadi. Yaudah deh kita impor aja lah sama US nih biar mereka tenang gitu. Kalau saya kecewanya gini, kecewanya adalah pemerintah lagi-lagi melihat angka itu bukan manusia gitu. Jadi angka besar kecil itu elit sekali cara melihatnya. Bahwa buat kalangan yang punya uang, mungkin kehilangan uang sedikit aja tuh nggak ada rasanya. Karena job mungkin mereka pasti selalu ada, mereka yang pegang uang kan. Tapi untuk orang yang kelas bawah, ini kita nggak bicara soal korban dalam arti sekedar perusahaan kurang profit ya. Tapi kan ada orang-orang yang jelas-jelas peluang kerja, daya beli, sama keluarganya berapa jam dia bekerja, betul. Belum lagi kalau sakit. Kalau saya yang biasa setiap hari ngurusin isu jaminan sosial juga ya, kita kan otomatis jadi mikir ini kontribusi dari masyarakat sanggup nggak bayar BPJS ke depannya. Jadi sustainability program gimana? Emang pemerintah punya APBN buat itu kan? Pertanyaannya panjang ya ke arah sana. Spillover-nya banyak gitu ya. Spillover-nya banyak. Jadi kalau saya bilang selama ini naikin APBN kita aja setengah mati. Naikin 0,5% aja. Susah. Atau growth ya. Pertumbuhan, ngejar 0,5%, setengah mati itu. Berarti negosiasi pemerintah itu memutuskan untuk negosiasi gimana Mbak Dina ngeliatnya? Ya itu kita itu terlalu mudah naruh di atas meja. Tadi kalau lihat gayanya Amerika itu kan jelas kita harus pasang harga mahal dulu. Kita harus tahu betul bahwa Amerika nggak mungkin hidup tanpa pasar Indonesia. Gitu aja loh, harusnya percaya dirinya tuh itu. Dan bahwa perusahaan-perusahaan besar Amerika, ada Coca-Cola, ada Nestle, ada GE, ada P&G, banyak banget kan. Perusahaan-perusahaan besar itu, maksud iya dia mau pindahan semua dari Indonesia. Relokasi pabrik. Kan harusnya untuk deter atau untuk menggentarkan mereka supaya mereka nggak pindah, we do something dong gitu. Makanya kita juga perlu duta besar, butuh orang-orang yang duta besar Indonesia di US misalnya. Di US kosong udah berapa tahun? 2 tahun kosong. 2 tahun. Terus tim ekonomi yang ngurus soal Amerika itu juga dalam situasi krisis begini harusnya dibentuk kan. Kalau yang task force ya. Task force. Iya. Menurut Mbak Dina ada ini nggak respon yang akhirnya menyepelekan dari sisi US ke negosiasi Indonesia karena tadi misalnya ini pos dubes lo aja kosong gitu. Ada nggak psikologis yang ke arah sana mungkin? Nego apa? Karena gini, orang Amerika itu kan relasional ya. Jadi kalau dari pengalaman saya lama gitu ya pernah di Amerika. Kalau kita punya relasi yang baik sebenarnya sama mereka, pasti kalau mau apa-apa tanya dulu sama kita. Tapi kan kita lihat indikasinya sekarang, mereka langsung cuek-cuek aja ya. Langsung nampar aja. Nggak pakai nanya, nggak pakai ngobrol. Bahkan duta besar pun nggak ada kabar duta besar Amerika yang ada di Indonesia ngobrol sama menlu lah gitu kan. Kan nggak ada kabar itu. Memang ini aneh sekali dari segi diplomasi ini. Kekosongan 2 tahun di Amerika itu juga buat saya benar-benar luar biasa ya. Kalau you nggak punya duta besar di Burkina Faso atau di Gambia atau dimanapun yang negara-negara sorry to say nggak penting di Mali gitu, which is okay gitu. Tapi kalau kau nggak punya Amerika dubes di
imperium Amerika. Di superpower. Suatu negara yang jauh lebih besar daripada kekaisaran Romawi di masa jayanya. Itu pasti ada sesuatu yang serius, ya. Nggak mungkin itu diabaikan, ya. Tapi faktanya 2 tahun, dan saya nggak ngerti apa susahnya naruh orang baru gitu loh. Kalau dulu terakhir kan Rosan ini, ya tinggal diganti saja kan. Entah DCM-nya, entah whatever. Kan ada mekanismenya di Kementerian Luar Negeri itu sudah pasti basic lah ya. Orang kita udah 80 tahun merdeka, masa yang begituan. Jangan-jangan ya, ada 2 pihak yang sebenarnya memang pada zaman periode sebelumnya ya, itu nggak pengen posisi ini diisi orang juga. Karena ini era presiden yang sebelumnya, presiden kita yang sebelumnya ini kan Presiden Jokowi maksudnya? Presiden Jokowi, orientasinya itu kan Dubes itu didesakralisasi ya. Alah, Dubes itu tugasnya marketing produk aja gitu kan. Which is true, sampai batas tertentu benar juga. Iya. Tuh inilah terlalu kecil lah, terlalu mundane lah tugasnya. Dubes kan nggak cuman itu. Iya. Udah gitu kalau dalam hatiku mungkin apa dia berpikir bahwa toh banyak produk kita nggak pergi ke Amerika anyway. Mungkin mitra terbesar ke Tiongkok, jadi akhirnya diisi Tiongkok, Korea gitu kan. Itu kan menurut saya konyol ya. Terus yang kedua, dari dalam Kementerian Luar Negerinya sendiri nggak ada upaya nge-push, which is strange ya, aneh juga sih. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu biasanya itu posisi yang selain untuk fungsi bilateral, di sana kan ada kantor perwakilan tetap di PBB. Itu fungsi yang dua-duanya harus jadi diisi ya, karena multilateralisme penting buat Indonesia dan markasnya ada di Amerika. Kenapa nggak diisi? Jadi aneh betul. Internal di dalam Kemlu ada apa kan, pertanyaan saya gitu. Jadi di zamannya Presiden Prabowo kok dilanjutkan? Dan ya itu, saya pernah mengkritik soal nggak ada Dubes di sana. Terus dari Kementerian Luar Negeri menjawab ada kok kuasa usaha ad interim, which is not enough. Which is not enough karena posisi itu charge d'affaires ya namanya, dalam ranking diplomatik itu jauh di bawah duta besar. Karena urusan mereka HOC gitu loh, untuk urusan internal di KBRI sebenarnya. Memang dia bisa menghantar informasi lah dari Amerika. Tapi informasi jenis apa dulu? Karena memang fungsi diplomat itu kan ada 6 ya, ada negosiasi, mengirim informasi segala macam, itu rutin, mereka harus kirim brafaks gitu istilahnya ya, ke Jakarta. Tapi relasi, nomor 1 tuh relasi bangun sama Amerika. Bukan informasi ya, informasi yang datang dari relasi dekat, baru tuh gini. Mungkinkah itu yang sampai sekarang akhirnya Presiden Prabowo juga masih belum ada jadwal nih buat ngomong sama Trump? Iya, sampai mungkin sekarang. Itu salah satu. Oh iya, mungkin itu jadi pertimbangan. Lu mau ngomong sama gua, perwakilan lu nggak ada kok. Dan kalau saya kira, kalau mau relasi tadi, membangun relasi, berunding, saya kira pejabat sananya juga tersinggung kalau dihadapinnya cuma charge d'affaires. Iya benar, charge d'affaires. Gitu loh. Terus orang yang datang kan akan dipimpin oleh Menko nih, Erlangga Hartarto datang. Terus didampingi oleh orang-orang dari Kementerian Keuangan sama Menlu kan. Ini kan orang-orang yang basis semua di Jakarta, yang cuman kalau lagi perlu aja datang ke. Jadi kembali soal relasi ini nggak ada kan. Tapi kalau diplomasi, kira-kira kartu kita tuh apa ya nanti yang bisa dipakai untuk negosiasi? Pasar sama US? Salah satunya. Pasar sih, mau nggak mau. 280 juta orang. Dan sebenarnya kalau dari segi produksi, Amerika Serikat juga bisa melihat ya, kalau kita bikin assembly di sini, itu kita mempekerjakan orang Amerika juga, tetap ada job buat mereka. Kemudian tadi Abang nyebut di awal soft powernya Amerika kan banyak di Indonesia, ada sekolah-sekolah. Itu kan alumninya ribuan di sini. Itu kan dia harus. Itu job juga buat Amerika sebenarnya. Kan? Jadi tinggal masalahnya Trump itu ngelihat job itu kenapa harus hanya di Amerika gitu. Iya. Nah, saya kira salah satu tugas task force itu kalau dibikin, pertama benar-benar menginventarisir secara detail nih. Sebetulnya apa saja kepentingan Amerika di sini, kan mereka belum tentu ngeh loh. Mungkin tahunya cuma 5-6 macam. Sebenarnya kita ada 40 macam. Who knows kan? Dan tadi jangan terbatas pada perdagangan. Gitu. Kalau delegasi yang dikirim ini kan cuma orang Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Jadi kesannya cuma itu. Padahal misalnya Kementerian Pendidikan kok nggak dikirim misalnya loh ya. Lulusan sana banyak sini, dan mahasiswa kita yang beraspirasi ke sana juga tiap tahun puluhan ribu. Ini
Berarti sebetulnya gini, ada despite all this, nih ada peluang yang seharusnya cermat Indonesia bisa melihat itu ya. Selalu ada peluang di balik krisis. Tinggal mata kita tajam apa enggak. Dan lagi bahkan gitu. Trade war China US yang saling retaliate ini juga bisa jadi peluang Indonesia. Krisis itu di mana-mana sebenarnya peluang untuk ekspansi sesuatu. Makanya dulu studi saya soal disertasi kan juga soal ekspansi di saat krisis 98. Oh iya, pas banget. Iya. Dan ternyata banyak ya. Ternyata banyak peluangnya. Ada kesempatan. Oke, salah satu berarti untuk perang dagang Cina ini, untuk mungkin final question gitu ya, untuk biar kita ada perspektifnya nih. Sekarang ada peluang nih yang bisa dilihat untuk kayak industri bisa seperti apa facing atau react ke perang dagang ini, kira-kira peluang yang bisa mereka menurutku kalau anginnya kenceng, mau nggak mau kita berlindung di balik tembok yang relatif kokoh. Namanya RRC. Namanya RRC. Nggak mau. Namanya Tiongkok. Jadi sejumlah perjanjian yang sudah ada dengan RRT itu satu pegangan sebenarnya. Karena RRT tidak dalam posisi untuk mengubah itu. Dan kelihatan dari kunjungan Xi Jinping ke sejumlah negara ASEAN pun, dia bilangnya tetap ya dengan komitmen kita ya. Gitu loh. Jadi itu artinya ada hook ya, ada jangkar kita untuk tetap berproduksi sesuai pesanan, dan kita bisa minta lebih juga, bukan cuma ke Tiongkok tapi ke mitra-mitra Tiongkok yang sudah direvitalisasi gara-gara perang tarif ini. Dan juga dari lawatan luar negeri Prabowo yang dari kemarin nggak udah-udah nih. Kalau itu harapannya seharusnya ada tema yang dibicarakan juga kan, jadi peluang dong. Iya, dari informasi dari Dina tadi, coba kita bisa simpulkan tuh. Sebenarnya banyak kerjaan nih, dan kerjaannya bukan hanya menantang, tetapi juga sangat memikat nih sebenarnya, peluang kan tadi. Ngelobi bukan hanya Cina gitu. Saya kira itu langkah yang bagus kan. Kita minta juga pengaruh Cina terhadap negara-negara itu untuk keperluan kita gitu. Sama-sama lah ya, kita juga nggak mau untung sendiri. Nah itu kan bisa. Jadi artinya banyak lingkup pekerjaan yang bisa dikerjakan. Kalau tempo hari kan Presiden sempat bilang nggak perlu banyak orang pintar. Waduh, itu buat saya keliru banget. Buat saya bingung dengarnya kan. Dan selalu juga di Indonesia ini nggak bisa rakyat udah pintar, bohong. Pintar nggak milih lo. Karena kalau soal diplomasi itu kan soal kepekaan ya. Kepekaan itu bukan hanya pintar dari segi kita membaca itu, tapi emosional juga. Dia bisa membaca kebutuhan orang, unspoken words. Dan kan gitu. Tolong deh, Indonesia itu punya satu kebiasaan kalau dalam dunia masih kebiasaan yang kurang baik sebenarnya. Pengennya tuh sama yang jreng-jreng gede-gede gitu. Tapi dengan mitra yang relatif kecil tuh mikirnya segitu doang gitu. Pasarnya cuma segitu doang. Padahal semua negara maju mulai dari Tiongkok tuh ya, mulainya coba Pasifik apa sih pentingnya? Negara cuman penduduknya ada yang cuma 100.000 aja tetap diajak kerja sama. Kemudian Kamboja yang kita lihatnya sebelah mata, dia bantunya kayak apa gitu. Dan number one investor di Kamboja kan Tiongkok gitu kan. Jadi kita tuh jangan terbiasa melihat sebelah mata negara lain. ASEAN itu yang harus kita engage itu para pelakunya, pelaku bisnisnya di kawasan ini, dan harus kita dukung. Cuman memang tantangannya Bang, tantangannya itu pengusaha kita masih takut juga ke luar negeri, karena nanti begitu digandeng sama pemerintah jatahnya minta jatah lagi ya. Kita masih punya masalah korupsi, kolusi, kandang semua ya. Nepotisme, pajak, kita dikejar gitu kan. Jadi belum berpihak ya sama pengusaha kita sendiri. Itu sebenarnya PR banget tuh. Ini kayaknya jadi sisi lain si tarif dan juga perang dagang ini sebenarnya harusnya jadi titik refleksi pemerintah Indonesia juga tadi ya, untuk melihat bigger picture juga. Mungkin kenapa baru sekarang akhirnya ngomong ya udah kita coba ke Afrika gitu ya. Dulu kemana gitu ya? Ya karena tadi nggak direken. Itu dia. Tapi saya mau terakhir ini sedikit aja. Saya mau menggarisbawahi bagaimana reaksi Cina ya dalam hal ini. Xi Jinping. Reaksi Presiden Xi Jinping yang menurut saya luar biasa, tapi proporsional, tidak sombong ya, tapi menunjukkan integritas ya, dan keberanian yang wajar gitu. Apa dia bilang? Kami kira-kira begini, kami ini adalah peradaban 5.000 tahun. Jadi ya tidak mungkin bisa didikte-dikte begitu. Dan kami ini, kepala kami sudah di lantai gitu. Tidak mungkin lebih bawah lagi.
Jadi kami tidak pernah mengganggu orang, dan benar dia kan yang direcokin cuma Taiwan aja karena memang punya dia gitu. Kan Cina ini nggak pernah ekspansif, nggak pernah kolonialistik, nggak pernah menjajah tuh dari dulu. Dari abad 14 armada Cina ke sini di Cheng Ho itu kan sekali bawa kapal ratusan atau ribuan tuh, tapi dia nggak pernah ngejajah kita misalnya ya. Jadi dia benar ngomong begitu, dan kata dia nggak mungkin didikte gitu loh. Dan sekarang ini suatu sistem yang stabil, ini juga diomong oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, bahwa tadi sistem WTO ini kan kita udah bagus nih gitu, dan Amerika ikut bikin. Kenapa nggak ada kami gitu, kata Xi Jinping, kan selama ini tetap menghormati ini, tetap menghormati desain WTO yang baik ini. Kenapa kau rusak? Jadi kami kira-kira nggak ada pilihan lain, kita lawan. Tidak mungkin tidak. Dan hebatnya lagi dia ngomongnya dengan tenang, dengan berwibawa, nggak perlu teriak-teriak gitu. Nggak pakai nada tinggi. Nggak perlu ada endasmu segala, nggak usah. Tapi substansinya kuat sekali, dan saya kira itu pesan-pesan semacam itu bukan hanya menginspirasi bangsa Cina nih, tetapi juga menginspirasi bangsa-bangsa lain. Walaupun belum tentu bangsa lain seberani dia ya, dan wajar juga. Saya nggak bilang bahwa kita harus seperti dia, nggak juga. Posisi kita berbeda, dan kita juga realistis, kita tidak sekuat dia. Tetapi maksud saya setidak-tidaknya ada suatu bentuk pride sebuah bangsa yang sedang ditonjolkan oleh seorang presiden gitu. Itu penting sebagai satu inspirasi. Catatan saya soal Tiongkok juga mungkin ya terakhir, Tiongkok itu lu mau apa, gue punya pasti. Iya. Jadi tinggal pinter-pinternya kita. Jadi walaupun dia nggak kolonial, nggak imperialis, challenge-nya kita berhadapan dengan Tiongkok itu, kita mesti tahu apa yang kita mau. Nah itu kelemahan orang Indonesia juga di situ. Kita tuh semua ditaruh di meja terus suruh orang lain milih. Kita sendiri nggak tahu maunya apa. Jadi itu yang harus berubah. Karena kalau berhadapan dengan Tiongkok, kita serahin semua di atas meja. Lagi-lagi kita mengulang kesalahan seperti Amerika. Kalau Amerika semua di atas meja diinjak, sama Tiongkok semua diambil. Jadi tolonglah sektor-sektor kita yang memang strategis dikelolalah yang benar. Jangan cuma dijembreng dikasih ke negara lain, terutama juga ke Tiongkok, itu harus dijaga. Oke, thank you banget Mbak Dina, Bang Hamid. Kita bungkus poker malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembahasan yang cukup eye-opening buat kita semua. So, thank you so much. Kita ke episode berikutnya. Soon. Bye. Terima kasih.